Kalau Marco Bezzecchi kan udah Udah dipastikan, yaitu udah di tahun depan udah pasti di Aprilia Aprilia. sampai dengan beberapa tahun ke Oh Iya iya depan. ya iya. udah. Nah, Oh Berarti iya kan ya. ya, antara Peko ini itu perjalanannya sebenarnya agak sedikit berfluktuatif di awal musim. Peko Bagnaia Iya. itu rumor kuatnya bahkan sebenarnya bukan di Aprilia ini tapi di Yamaha. wah Taufik, yang Feni penasaran adalah jadi kan semuanya hingga sejauh ini masih abu-abu gitu ya. Masih Itu abu-abu. kenapa di belakang fotonya Jorge Martin di Yamaha? Feni kira ya Jorge Martin di Honda. Pertama Ducati ridernya Spanyol semua. Spanyol semua. Ganti switching apa Aprilia ya? Jadi itu udah pasti udah bagus. Jadi udah Udah aman lah bagus banget. secara duit. Karena biasanya concernnya adalah soal duit. Kalau buat Feni ya ngelihatnya kayak berantakan banget Iya, silly season berantakan. yang kali Secara ini gitu. Iya. nggak beraturan kan. Selamat datang kembali di Whole Shot ID Start Fast Stay Ahead. Jadi, episode kali ini adalah digoreng dadakan seperti tahu bulat karena harusnya episode ini tuh nggak ada. Ini sama sekali nggak ada di plan kita, tapi karena lagi rame banget alias Ya, santer banget nih informasi-informasi yang beredar, jadi kita harus bahas. Ya nggak sih, gengs? betul. Betul banget, Harus, betul harus, banget. harus. Apakah Salah itu? satu. Pengen pengen Jadi pengen komen lah pokoknya pengen komen. jadi kalau kalau di media-media luar ini tuh udah rame banget sih Iya. rumornya. Nah. Di Indonesia salah satunya yang ikut ngeramein rumor ini adalah TMC Blog. Wah, Siapa sih yang punya TMC Blog? Coba kasih luar tahu. biasa. Ntar saya telepon saya WhatsApp ya. Bener. Yang lagi rame banget itu Ya, adalah santer terdengar rumor mengenai Peko Bagnaia itu tuh akan ya, atau sudah mungkin dari rumor ini sudah dikontrak ya. iya. Sudah dikontrak Peko Bagnaia itu 2+2 oleh Aprilia. Total 4 berarti Sikat ya. langsung. Artinya total 4 4 ya. tahun. Yoi, Gokil sih. panas nih, Iya, panas. iya, 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 bener Ta- banget. Dan tapi yang menjadi pertanyaan gimana, Jod? kan 4 tahun nih, tapi ngegeser posisi siapa ya? Nah, kalau Marco Bezzecchi kan udah Udah dipastikan, yaitu udah. di tahun depan udah pasti di Aprilia Aprilia. sampai dengan beberapa tahun ke Oh Iya, depan. iya ya iya, udah. iya. Oh Berarti iya ya. satu-satunya yang digeser ya siapa Oh lagi berarti kalau Bukan, Martin bukan? bukan dong. Jorge Ya, Martin. nggak usah pura-pura nggak tahu, George. Biasa aja ekspresinya, George. Udah pasti. Actingnya kurang Ya bagus. kalau misalkan Kan stage-nya ada mewakili netizen. netizen. Iya, udah pasti Wah gila Martin sih. yang lagi indah-indahnya bareng sama Aprilia. Ini Feni agak-agak set sih. Iya, 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 iya. Jadi pada dasarnya berita ini tuh memang sudah cukup lama ya. Jadi artinya semenjak mungkin sejak bulan puasa ya, sekitar Februari ya 2026 itu sudah hadir. Walaupun bisa dibilang ini termasuk gerbong informasi yang meledak yang artinya di gerbong terakhir. Seperti kita ketahui kan sebenarnya gerbong-gerbong awalnya itu kayak misalkan informasi bagaimana Fabio Quartararo akan pindah ke Honda, terus habis itu Ya. Jorge Martin kemana, terus habis itu Acosta kemana, itu kan itu adanya di awal. Nah sementara sebenarnya Yes. Peko Bagnaia ini merupakan bisa dibilang informasi atau rumor-rumor yang termasuk gerbong-gerbong akhir dari silly season menjelang dari musim 2027 ini. Dan ya bener, rumornya 4 tahun dengan opsi 2+2, artinya 2 tahun berikutnya itu akan dilalui oleh sosok Peko Bagnaia di Aprilia itu kalau opsi atau klausul yang dia tanda tangani di 2 tahun awal itu memenuhi kriteria, baik itu kriterianya Peko dan juga kriterianya dari Aprilia. Nah seperti itu. Kayak Oh, apa jadi nggak langsung 4 kriterianya? tahun ya. Ya kita ya apa Hmm. kriterianya kayak apa ya kita nggak tahu ya. Mengenai masalah tanda tangan kontraknya istilahnya ini masih sangat-sangat apa namanya blur banget gitu ya. Yang pasti Peko Bagnaia ini masih berada dalam manajemen dan dari VR46 pasti seperti itu. Jadi artinya ya minimal VR46 tahu dan dengan siapa dia akan bertandem ya udah pasti ya sahabatnya dia juga yang berada di VR46 Academy yaitu Oh. Marco Bezzecchi. Jika memang informasi ini nanti akan cukup akurat ya kita akan lihat dan masih banyak lagi berita-berita yang lain sih pada dasarnya kayak gitu. Dan informasi terakhirnya nih yang saya peroleh adalah Ah, ternyata kalau memang misalkan nanti fix ya Peko Bagnaia akan pindah ke Aprilia mulai 2027, itu dia akan memboyong Christian Gabarini. Kru chiefnya sekarang dia yang di Ducati Lenovo. Ini menarik sih. Oh oke. ya, Artinya, berarti Aprilia akan semakin berbau Ducati dong ya? wah pasti itu kalau Iya. ngeliatnya Tapi karena jadi kayak dream team gak sih?
Dream Jadi team sih. Aprilia Itali ya kan, ridernya juga Italia juga. Wow, Kru tuh chipnya Nah, keren Itali. banget tuh. Dream Team versi Iya. siapa dulu nih? Bagi Ducati sih Iya, ini nggak Dream bagi Team warga ya. Italia lah. Bagi warga Italia lah. Italian Buset team nih ya. full Italiano Ya, nih, ya makannya pure, pizza terus pure, setiap hari gitu. pure Italiano gitu ya. Jadi tim pure Italiano ya. Iya loh. Mungkin ini memang jadi semacam idealismenya dari Aprilia ya, ingin mewujudkan tim all Hmm. Italian. Sama sih sebenarnya Ducati juga dulu pernah pernah punya idealisme ingin membuat satu tim yang pure banget Italia, walaupun memang akhirnya ya sulit untuk bisa hal tersebut, dan mungkin baru bisa nanti Oke. dihadirkan oleh Aprilia ya, semuanya Itali namun secara umum juga kuat kayak gitu. Oke, Cuman tapi jadi lucu itu sih. Gimana Jod? Jadi lucu. Maksudnya kalau misalnya yakin namanya juga prediksi atau Ya. masih sekedar omongan ya. Ah. Kalau misalnya nih benar dia menggantikan Jorge Martin. Tiba-tiba Jorge Martin juara dunia di Aprilia. Ya sama seperti kayak kemarin Jorge Martin juara di Ducati, Iya tiba-tiba kan? pindah ke Aprilia. Udah juara cabut. Juara cabut. Waduh. Dan yang Ya menariknya adalah maksudnya apapun bisa terjadi kan benar karena benar masih 3 race gitu. benar. Ya, apapun yang terjadi ya sebenarnya silly season ini sebenarnya sudah dimulai di sebelum race weekend dari 2026 terjadi, kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya. memang pembicaraan Hmm. atau pembicaraan yang sudah mengarah ke kontrak itu sebenarnya sudah mulai dilakukan mereka di benar-benar di sepanjang mungkin malah di pre-season test dan segala macam. Jadi artinya ya segala yang terjadi di tiga balapan seri 2026 seperti kita ketahui ya, kayak misalnya Aprilia begitu kuat banget, itu sebenarnya bisa dibilang ya itu bukan merupakan sesuatu yang jadi backgroundnya mereka pada saat melakukan negosiasi Hmm. di awal, karena mereka benar-benar nggak tahu pada saat itu kayak gitu sih pada Iya, dasarnya. iya sih. Walaupun juga secara umum Oke. juga eh nanti motor tahun depan 2027 itu completely different, bener-bener berbeda banget, Yes. yang artinya Iya, ya dari nol lagi. apapun yang mereka firm sekarang pada saat apa Ya. namanya kontrak ini tuh bener-bener secara umum akan restart. Belum tentu nanti motor yang mereka akan hadapi ya RSGP 850 yang dihadapi sama Pecco Bagnaia, kalau misalkan memang dia pindah itu sama kerennya seperti kayak di Iya, 3 seri awal dari musim 2026. iya. Jadi ya seperti yang Mark Banyak Marquez bilang, kemungkinan. secara umum gambling pada dasarnya. Seluruh Iya, iya. kontrak untuk tahun 2027 apapun terjadi adalah berbau gambling kayak gitu. Iya, Ya, iya. balik lagi persaingan ke nol gitu ya. Dan juga Feni mau Restart. Iya. disclaimer untuk semua yang saat ini sedang menyaksikan, sedang subscribe, sedang share link ini, sedang nulis di kolom komentar. Feni mau disclaimer lagi-lagi, ini baru rumor. Jadi sampai dengan tapping ini berlangsung, ini baru rumor. Nggak tahu ya, kalau ternyata siapa tahu kita tayangin ini ternyata ada official statement dari MotoGP atau dari Pecco Bagnaia, kita tidak tahu Betul. gitu. Tapi sampai dengan saat ini kita tappingnya seperti yang tadi Jody bilang seri 3, jadi kita tapping mengenai rumor ini setelah seri ketiga berlangsung atau setelah Kota Amerika Austin berlangsung. GP. Lanjut, Ya, yes, kita akan ngebahas lagi mengenai hal ini. Tapi Gimana, Jody Jod? menyangka nggak sih kalau ini tuh Pecco Bagnaia tiba-tiba yang namanya muncul yang akan disandingkan dengan Marco Bezzecchi untuk musim depan? Enggak sih, nggak nyangka sih. Maksudnya, ya memang kita tahu lah, Pecco di Ducati akhir-akhir ini semenjak hadirnya Marc Marquez, jadi inilah ya, jadi agak mungkin posisinya lebih berat lah. Teammate-nya lebih cemerlang, sedangkan dirinya yang mungkin makin lama makin merosot gitu. Tapi pilihan pindah ke Aprilia itu sebenarnya buat aku sih kayak kaget sih. Padahal mungkin, ya mungkin bisa juga sebenarnya karena Aprilia di tahun ini lagi bagus ya, 3 race terakhir lagi bagus. Jadi akhirnya muncul rumor ini, wah Pecco mau pindah ke apa namanya ke Aprilia. Cuman kan itu jadinya kayak ya yang plan-plan yang gampang aja sih gitu. Ketimbang yang mungkin dia pengen membela yang tim-tim kayak misalnya Yamaha atau Honda gitu. Atau ya baik lagi ya tadi udah di-mention sama Watovic sama Cavani juga bahwa kalau Pecco ini masih bagian under management dari VR46. Mungkin VR46 punya planning yang mungkin pengen semuanya serba Itali ya. Kayaknya kayak gitu sih. Atau ketika pas latihan jadi bisa strateginya tuh nggak bocor kemana-mana karena akhirnya udah satu tim kan. Marco Bez sama Pecco. Jadi
Mungkin biar Iya. lebih Market gitu ya. terjaga lah, terjaga Iya. ekosistemnya. Mungkin kayak Iya. gitu kayaknya. Walaupun Oke, mungkin itu ya kan bocor opininya ke Jody. mungkin masih bisa bocor ke Mm-mm. Honda ya karena Marini masih di Honda. Iya, iya. Jadi kan biasa ya, masa sih nggak ada Jauh amat. obrolan-obrolan di luar race gitu Iya, kan? iya, iya. Lu di Honda gimana? Lu gimana? Gini-gini. Iya, Pasti iya, pasti iya. ada sharing-sharing lah. Iya, iya. Apalagi Gue saat yang gue hari itu denger men. bisikan colongan nih, Jin. Iya Lagi trading makanya. bareng kan tuh gitu. Ya, Tapi ya kan menanggapi itu yang tadi Jody bilang ya secara umum ya. antara Peko ini itu perjalanannya sebenarnya agak sedikit berfluktuatif di awal musim. Peko Bagnaia Iya. itu rumor kuatnya bahkan sebenarnya bukan di Aprilia ini tapi di Yamaha. Ya, seperti kita ketahui Hmm. memang rumor Yamaha untuk kehilangan dari salah satu ace ridernya yaitu Fabio Quartararo itu memang juga kencang banget sejak awal hingga Yes. Yamaha itu sepertinya ingin tetap mengganti sosok Quartararo ini dengan sosok pembalap yang benar-benar kuat juga dan mereka saat itu sedang benar-benar mengincar yang namanya Pecco Bagnaia dan mereka lihat juga mungkin Hmm. ya gaya balap dari Pecco Bagnaia yang butter and hammer itu juga sama seperti kayak yang dulu pernah diperlihatkan sama Jorge Lorenzo sehingga mungkin ya dibilang Ya. mungkin ini pas kalau Pecco dengan Yamaha. Namun ya ini pembicaraan di pedok pada saat itu melihat dari performa dari Yamaha khususnya ketika tes pramusim di Thailand dan juga di Malaysia yang enggak artinya gini Ya. ekspektasinya tidak sebagus Sesuai. dengan apa yang orang expect ya ketika Yamaha pindah ke V4 mereka benar-benar merangkak banget dari bawah ternyata boy gitu kan dan itulah yang menyebabkan rumornya agak sedikit switch. Jadi kayak yang Pecco sedikit berpikir kembali tuh mengenai opsi Ya. pindah ke Yamaha di tahun 2027 dan akhirnya masuklah ini. Kecuali Yamaha berani bayar besar. Ya. Berani sih. Mungkin Yamaha yang sih itu berani juga. sih. Mungkin itu Kayak juga ya. kayak Quartararo kan paling besar tuh. Iya. Bayarannya waduh. Iya. Saya pikir juga seperti Financial itu. freedom langsung. Mungkin itu juga yang kurang juga ya, makanya mungkin punya titik tertentu ya dari harga yang mau dia tawarkan ke Pecco sehingga nggak pas kayak gitu ya dengan yang diinginkan oleh Pecco. Sehingga ya jadinya kayak gini. Akhirnya sekarang itu memang alihnya itu ke Aprilia, terutama juga saya pikir memang ini ada hubungannya dengan koneksi dari VR46. Bisa artinya siapa sih Marco Bezzecchi punya banyak andil untuk bisa membawa Pecco Bagnaia untuk bisa bergabung dengannya satu bertandem dengannya di Aprilia karena mereka juga tahu nih kuat banget Jorge Martin yang memang akan berpindah gitu kan di tahun depan gitu dan ya akhirnya kayak gini nih semua itu sebenarnya nggak ada yang baru cuman lebih ke siapa pindah ke siapa ya kayak ya lubang satu kebuka ditutup sama lubang yang lain yang artinya tutup lubangnya ya itu aja orangnya sih. Saya berputar di situ-situ aja sih. Wah Taufik, yang Feni penasaran adalah jadi kan semuanya hingga sejauh ini masih abu-abu gitu ya. Masih abu-abu. Kenapa di belakang fotonya Jorge Martin di Yamaha? Ini kan ya Jorge Martin di Honda jadi salah fokus. Tapi ini saya, nggak Pak. abu-abu, Pen. Ini biru, Pen. Ya benar sih. Berarti Bapak nextnya benar sih, Pak. itu pembalap Jorge Martin. Kalau Iya, misalnya digeser ke dari Aprilia, berarti dia larinya ke Yamaha. Yamaha. Ya, rumornya. Nah, baru kita ngomongin Rumor. rumornya kuat adalah sampai sekarang yang akan menggantikan tempatnya. Wow. Siapakah gitu? Siapakah yang di Yamaha Factory Racing yang rumornya juga tidak akan disponsori oleh Monster Energy tahun depan. Ini rumor lagi nih, banyak banget rumor sih pada dasarnya sih. Wow. Nah, gitu, waduh, shock ya. Nah, jadi seperti itu. Jorge Martin memang kuat ya akan pindah ke Yamaha. Ada beberapa foto-foto lain. Kayak misalkan ini nih ya. Nah, ini sih katanya termasuk salah satu yang cukup kuat ya rumornya. Maka dia akan pindah dari Yamaha Factory ke Honda Factory tahun depan. Entah siapa yang akan digantikannya. Nah, ini yang akan jadi pertanyaan kita nih. Siapa sih kira-kira yang mau didepak? Joan Mir kah atau Luca Marini kah? Gitu kah? Joan Mir. Dah, Amin. jatuh mulu Kok kan amin sih? gitu, Aduh. Joan Mir. Terlalu banyak DNF kayaknya. Iya salah keceplosan tuh kan gitu. Maksudnya ya Itu keceplosan ibu-ibu itu mah kayak gitu biasa. mau ngeles jadi susah gitu Pasti kan gitu. pasti Joan Mir. Kalau Luca Marini setidaknya dia Dia dalam bermain sisi aman pengembangan lah. bagus. Iya, Ya, sisi betul. pengaman Iya, bagus, tapi terus kalau pertama Luca main Marini aman, bagus.
konsisten juga. Plus lumayan kan Intel buat VR46 lumayan. Iya, betul betul betul. Ya, kita lihat ya. Kita di sini ada tadi ini ada apa? Ada Pico Bike. Ini semua gambar-gambar dibuat menggunakan AI ya. Teman-teman Oh ya, disclaimer ya ini. itu ya, Ini bukan tidak asli real ya. ya, tidak real. Mohon maaf. Jangan Oh. di Namanya juga rumor. ini. Iya sih. Nah, ini Tapi yang kayak asli. ketiga. Nah, ini nih yang hampir di luar radar ya. Gimana Ini dengar Alex sih. Marquez sangat kemungkinan pindah ke KTM Factory. Ini denger sih. Ini denger kan? Wah, Kalau menurut saya Ini sih denger cukup work ya, artinya berarti gantiin dia Acosta. cukup. Nah, belum saya ngomong ya keceplosan sama Jody. Oke, tapi kalau dilihat backgroundnya kira-kira kenapa yang dipilih Alex Marquez gitu ya? Kenapa Alex Marquez yang dipilih? Perkiraan saya kenapa? Karena kalau kita ngomongin masalah 2027 itu harus di-seal di awal-awal, tidak ada data lain selain data 2025. Sementara kita ketahui siapakah yang finish di posisi 2 tahun 2025. Dia adalah Alex Marquez. Maka dialah yang layak untuk naik ke KTM Factory. Mungkin seperti itu yang ada dalam pikiran KTM. Dan kira-kira siapa yang akan digantikan? Ya kan, yang akan digantikan. Ya ini dia nih, ya kan? Si Acosta pindah ya Ducati. Dia yang memang akan dirumorkan kuat Gantiin akan Pecco. menggantikan Pecco Bagnaia dan akan bertandem dengan Marc Marquez tahun depan. Di era pertama. Ducati ridernya Spanyol semua. Spanyol semua. Ganti switching sama Aprilia ya. Aprilia all Italian rider. Tuh kan? Iya. Tuh kan dia sampai bilang hello Jod gitu kan. Waduh, si kenal tuh. Gitu, Kenal tuh Jod. Wow. Ini banyak sekali informasi yang langsung dicerna sekaligus, jadi kayak sempat ngeblank dulu bentar. Tapi artinya kan ya ini bener ya. Jadi seperti kayak tutup lubang, tapi dengan tutup yang di situ aja. Ya kayak misalkan kita tadi lihat ya bahwa di Aprilia kehilangan Jorge Martin tapi masuk Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia yang di Ducati bolong kan. Nah, itu ditutup sama yang namanya Pedro Acosta. Pedro Acosta pindah ke Ducati, kosong di KTM, masuklah yang namanya Alex Marquez kayak gitu. Ya selain itu nanti di mana kosongnya Alex Marquez siapa? Nanti kita akan bahas selanjutnya sih. Itu striker semua sih. Gimana? Jody, itu striker semua itu. Taufik closing, disuruh closing. Oh, enggak, tapi menarik sih kalau misalnya analisanya memang kalau kejadian gitu, Pecco ke Aprilia, Jorge ke Yamaha, terus juga siapa Quartararo ke Honda. Ya. Terus Acosta ke Ducati. Masuk akal sih. Masuk akal semuanya. Kalau dipikir-pikir ya. Iya masih make sense. Nah, tapi ini gong banget sih kalau benar kejadian semua perputaran ini gila sih. Iya soalnya kalau misalnya si Jorge gitu ya, Jorge ke Yamaha. Itu pas waktu awal-awal Jorge Martin ke Aprilia kan tahun pertamanya drama banget tuh. Drama kan? banget. Gara-gara dia crash terus akhirnya kayak wah pengen cabut apa segala macam gini. Ujung-ujungnya soal duit gitu kan. Ada dimension lah soal duit oleh manajernya si Martin gitu. Mungkin yang sama dengan manajernya Acosta. Iya, manajer Acosta juga sama soal duit juga gitu karena dia di KTM kayaknya kok nggak begitu improve dari segi gaji dan lain-lain gitu. Tapi kalau Jorge ke Yamaha bisa jadi ya mungkin udah pasti duitnya bagus gitu soalnya Quartararo kalau soal duit sih udah pasti bagus ya. Iya, Quartararo kan kenapa dia betah di Yamaha? Artinya setengah dari yang dikeluarkan Yamaha ke Jorge aja udah gede. Ya kan? Gitu. Jadi itu udah pasti udah bagus. Jadi udah aman lah secara duit karena biasanya concernnya adalah soal duit, tapi kalau soal skill karena nanti 2027 udah pasti semuanya dari nol lagi. Jadi itu kita nggak bisa ngomong secara pasti ya. At least dari segi penawaran negosiasi secara uangnya itu udah oke. Terus lalu ke Pecco ke Aprilia itu ibarat kayak dapat kesempatan kedua sih. Jadi akhirnya di lingkungan yang tadi ya, yang ekosistemnya udah bagus, VR46, temennya juga Marco Bez juga sama dari VR46, jadi mungkin secara mentornya dari Abah Rossi gitu bisa langsung fokus gitu kan ke satu tim, nggak ada yang satu nih waduh ada anak di luar komplek nih gitu kan kayak di Ducati gitu. Jadi masuk akal tuh ya kan. Lalu si Quartararo masuk ke Honda masuk akal juga. Coba masuk akal ya? Dari segi marketingnya di Indonesia. Iya.
Dan juga menurut Jadi saya penjualan gini, akan Bisa tembus ke bayar. dan atas. satu lagi Iya. kalau mengenai masalah Quartararo dan Honda yang bikin masuk akal adalah ya secara kita ketahui sekarang itu kan market pembalap itu gaji tertinggi itu ya Fabio Quartararo ya dengan berapa Sven? 11 Iya. kalau nggak salah 10 apa 11 gitu ya 12 12 juta 12 juta dolar. euro. Nah segitu artinya gini pabrikan mana lagi yang sanggup bayar segitu minimal nyamain aja Ya, Selain Honda. Jepang dari lah. Honda jualan beatnya masih banyak gitu. Iya. Tak terkalahkan satu dunia Penjualan gitu kan. terbesar ya. Iya. Iya. Nah, Ya, lalu artinya ya itu dia. Siapa yang bisa Iya. membayar Quartararo sekarang ya cuma Honda sih, saya pikir. Honda Honda. dan Iya. harusnya dibayar pakai Honda Beat ya kali. Cuman Penjualan setidaknya Honda Beat gede Quartararo seenggaknya Quartararo di Honda bisa bikin lembaran baru sih. Saya pikir gitu. Bisa bikin lembaran baru sih. Saya Seenggaknya itu juga kan. melihatnya sepertinya Sama Quartararo terakhir melihat. Acosta di Ducati. Iya. Gimana, Jod? Acosta di Ducati otomatis kan dia tag timnya sama Marc Marquez kan. Iya, iya. Ya paling itu menjadi sebuah pemandangan unik ketika pabrikan Italia nomor 1 untuk soal motor Ducati, tapi yang naklukin motornya orang Spanyol. Iya, iya. Itu lucu banget sih. Itu kayak puncak Bisa, komedi aja gitu. sebenarnya sih Motor Italia rider Spanyol. Tapi ini akan menjadi hal yang kalau beneran ini kejadian soal Pedro Acosta ke Ducati dan bakalan team up-nya adalah sama Marc Marquez, ini bakalan jadi hal yang bisa jadi akan jadi bumbu dramanya Liberty. Iya. Karena apa? Karena kita tahu gimana keselnya Iya. seorang Pedro Acosta Iya. itu disamain sama seorang Marc Marquez. Iya. Kalau Iya. dia kompetitif bersama dengan Ducati, Itu bocah bersama tengil dengan sih. Marc Marquez di sana, ini bakalan jadi dramanya Liberty, kuncinya Liberty di sini. Banyak bahan Udahlah, konten kayaknya- hitungannya kayak gitu. Iya. Udah ini karena ini masih Oke. rumor, jadi bola gila ini Iya. tuh akan jalan kemana-mana. Iya. Jadi Iya. terserah kalian, coba tulis di kolom komentar menurut Iya. kalian mana yang sepertinya ini akan benar kejadian tuh yang mana sih menurut Iya, kalian, betul. tulis di kolom komentar ya. Kita Nah, akan iya. baca-bacain. Sebelum Boleh. nanti mungkin mengakhiri, saya mau sedikit enlight sedikit ya mengenai masalah silly season ini. Secara kita ketahui ya, fan-nya mungkin ingat ya, rumor keluarnya informasi bahwa ketika Quartararo pindah ke Honda, terus habis itu Alex Marquez sebenarnya pindah ke KTM, terus habis itu Acosta pindah ke Ducati, itu kejadian, Fanny masih ingat nggak? Itu kalau nggak salah di tes pramusim di Sepang atau nggak di Thailand. Dan itu hanya berselang Iya. 1-2 hari, ya kan? Itu udah kayak yang sesuatu yang kalau kita ngomongin masalah perpindahan rumor kayak gini di tahun-tahun sebelumnya itu terjadinya tuh nggak kayak begini masif. Nggak bersamaan Iya. gitu kan itu Dan mungkin selalu hanya diatur ini terus mana bedanya yang mungkin bisa duluan. sebulan setengah bulan kayak Ya. gitu kan baru keluar lagi kayak gitu kan dan biasanya smooth ini tuh kayak yang duar gitu kayak yang selalu ledakannya gede tapi cepet gitu atuh tiba-tiba ada lagi Kalau buat Fanny ya ngelihatnya kayak berantakan banget iya silly season berantakan yang kali secara ini Iya. nggak beraturan itu aja kalau Iya. dari saya kita tunggu ya, berarti official statementnya entah dari pebalap, entah Iya. dari timnya, atau entah dari si MotoGP-nya sendiri. Iya. Anyway, terima kasih banget ya untuk Jody dan juga Wataufik untuk this Thank silly you. episode. Iya. Heboh ini The mah. real silly episode. Jadi baiklah kita sudahi episode yang tidak dibicarakan ini. Bye. Ya, Thank you bye. lagi. Jangan lupa subscribe. like and share